pandai bicara. Tapi masuk di sini ya, juru selamat itu tidak ada duanya, hanya Yesus satu-satunya. Dialah yang akan membebaskan manusia dari dosa. Dengan cara apa dia menunjukkan kasihnya, dan dengan cara apa dia membebaskan kita manusia berdosa? Dia datang lahir jadi manusia. Dia harus menggenapi karya dan rencana Allah untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Maka Yesus harus mati. Matinya Yesus itu sangat menderita. Bapak Ibu, 2 tahun yang lalu, tahun 2019 ya, tanggal 10 November sampai 21 November, saya diizinkan Tuhan pergi Israel. Habisin uang 40 juta kurang lebih ya, $2.500 lah kira-kira habis, kalikan 13.900. Nah, jadi sekarang dolar kan sudah naik 14.000 lebih. Jadi saya sudah tabung, saya bilang sama Tuhan, sebelum aku mati Tuhan, kasihlah aku kesempatan. Aku sudah nabung bertahun-tahun. Kerinduanku kalau aku sudah capai di sana, Tuhan mau ambil nyawa saya, silakan bilang. Tapi sebelumnya jangan ambil dulu nyawa dulu. Biar aku pergi Israel membuktikan bahwa engkau benar-benar lahir di tempat engkau lahir itu. Ya, saya bilang di kandang Bethlehem, kota yang kecil itu di sana, itu menjadi kota sejarah, kota tua ya. Jadi saya sudah ke sana, saya lihat tempat palungan yang disebutkan di situ dikasih tanda bintang 12 dia. Nah, tanda bintang 12, disinilah tempat Yesus dibaringkan waktu dia lahir di palungan itu. Kemudian saya foto, saya pegang. Kenapa saya pegang? Saya bilang, Tuhan, setiap tempat yang Tuhan ada itu saya mau pegang. Nah, saya mau pegang. Ada sejarahnya, saudara. Kemudian saya dapat kesempatan juga mengikuti ya, pergi ke Taman Getsemani. Taman Getsemani, pohon jaitunnya tuh besar sekali ya. Kalau 2 orang peluk itu enggak sanggup itu. Besar sekali ini. Dan pohon ini sudah lebih dari 2000 tahun masih hidup dan berbuah. Enggak mati-mati pohonnya. Ditebang atasnya, akarnya tumbuh dari bawah dia. Jadi saya bilang hebat kali ya. Pohon atasnya ditebang ini, di sininya masih tumbuh dia. Nah, dia dari batang besar itu tumbuh. Jadi bukan batang besar itu menjulang tinggi, enggak. Yang atas sudah dipotong orang itu. Tapi di sini dia tumbuh terus. Nah, pohonnya sudah yang besar itu udah nggak ada. Jadi dia tetap batang besarnya masih ada. Seperti orang tebas durian itu, atasnya sekitar 1 meter, nanti di sini akan bertunas lagi gitu, bercabang ya. Jadi durian pokoknya nggak mati. Seperti itulah gambaran pohon zaitun itu nggak akan mati dia, karena dari akar pun bisa tumbuh dia, tumbuh tunas yang baru. Jadi luar biasa besar. Kemudian saya dapat kesempatan juga melihat Bukit Golgota, tempat di mana Yesus disalibkan untuk menebus dosa kita manusia. Jadi sebelum sampai Bukit Golgota, di tempat penyiksaan Yesus itu, saya juga pegang. Saya pegang, saya doa di situ, Tuhan, oleh bilur-bilurmu, kalau kata Saden, tidak perlu obat, oleh bilur-bilurmu aku sembuh. Nah, puji Tuhan ya. Jadi apapun penyakit, kalau kita percaya kuasa darah Yesus bisa menyembuhkan, akan terjadi mujizat di dalam hidup kita ya. Mujizat luar biasa ya, Tuhan berikan dengan cuma-cuma. Setelah sudah sampai Bukit Golgota, aku tengok bukitnya memang kayak tengkorak dia, ada mata, ada hidung, ada mulut gitu. Masih ada di tempat itu, bukitnya itu. Kalau yang tempat-tempat lain udah dibangun rumah-rumah, bangunan yang mewah, tapi Bukit Golgota itu masih ada. Kemudian masuk ke gua tempat pemakaman Yesus, dikasih besi gini ya. Jadi masuk ke gua harus nunduk. Di dalam gua itu paling 4-5 orang aja yang bisa masuk, karena ruangannya seperti gua dia ya. Jadi pintunya kecil dari ini, kita nunduk, kita masuk. Karena ada besi, saya pegang, tidak sampai ke tempat pembaringan Yesus itu. Jadi saya pegang, saya bilang, Tuhan Yesus sudah bangkit, dia tidak di sini lagi. Jadi kebangkitan Yesus
membuktikan bahwa Dia Allah yang berkuasa mengalahkan kuasa maut ya. Di 1 Korintus pasal 15 ayat 57 ya. Sengatmu maut itu sudah ditelan kemenangan oleh kuasa kebangkitan Yesus Kristus itu. Oleh karena itu kita bersyukur kepada Tuhan bahwa Allah sudah menyatakan kasih kita kepada kita manusia. Sekarang giliran kita, bagaimana kasih kita terhadap Allah dan kasih kita terhadap sesama. Banyak orang berkata aku mengasihi, tapi dalam hati masih menyimpan kebencian, akar kepahitan ya. Karena itu huruf I di sini harus punya hati. Kalau tidak ada hati yang tengah huruf ini, maka tidak punya kasih dia, kurang dia. Jadi harus punya hati, baru kasih itu lengkap, sempurna. Jadi siapa mengenal Allah, dia harus mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Baru kasih itu sempurna di dalam hidup kita. Kalau kita masih membenci orang, malam ini pesan Pak Pendeta, firman Tuhan disampaikan pada kita, janganlah kita membenci orang lain. Amin. Kita ampuni mereka. Coba kita minta pendeta baca di Matius pasal 6 ya, ayat 14-15 tentang pengampunan ya. Kalau tidak ngampuni, Tuhan juga tidak ngampuni. Maka kita orang percaya harus mengampuni ya. Matius pasal 6 ayat 14 dan 15 ya. Demikian firman Tuhan. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Jadi jelas ya, kalau kita masih nyimpan dendam, tidak ngampuni, Bapak di surga tidak ngampuni. Bukan kata pendeta ini ya, kata firman persis itu ya. Jadi kalau kita mengampuni, Bapa di surga juga mengampuni kita. Jadi kita harus melepaskan pengampunan. Segala kebencian itu kalau tertanam akan menimbulkan penyakit. Nah, penyakit yang berbahaya itu kanker ya. Penyakit yang lain mungkin stres ya. Penyakit yang lain mungkin ada sakit mah. Itu kan ciri-ciri orang ya. Yang menyimpan dendam itu bisa sakit mah, sakit darah tinggi ya kan. Bisa sakit yang lain juga, kantong kering juga. Karena benci tidak dapat kerja, orang nggak mau kasih kerja kan ya. Nah, jadi kita bersyukur pada Tuhan, kasih-Nya itu sudah dinyatakan kepada kita. Sekarang kita harus mempraktekkan kasih itu di tengah-tengah kehidupan kita. Kalau saudara lihat di dalam Matius pasal 22 ayat 39 sampai 41 ya kalau tidak salah ya, itu tentang kasih kita kepada Allah ya. Mungkin ada yang mau bacakan, silahkan ya. Kasih kita kepada Allah dan kasih kita kepada sesama begitu ya. Silahkan yang sudah menemukan. Yang ulang tahun. Nah, yang ulang tahun boleh. Si Saden pun boleh. Matius pasal 22 ayat 39 sampai 41. Demikian menuturkan Tuhan, dan hukum yang kedua bersama dengan itu ialah kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Pada waktu itu inilah tergantung seluruh hukum Taurat yang kita pelajari. Kemudian kasih kita terhadap Allah ya. Kita harus sungguh-sungguh mengasihi Allah kita dengan segenap hati kita ya, jiwa kita. Di ayat 37 yang Bapak ini yang baju merah yang ulang tahun ya. Ayat 37. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Ya. Jadi kalau kita mengasihi Allah bukan di bibir juga, harus kita nyatakan dengan hati kita. Maka hati ini perlu ya. Nah, jadi hari ini saya tunjukkan huruf hatinya terus di dalam kasih ini ya. Jadi
dengan segenap jiwamu. Di mana jiwamu? Ya termasuk seluruh hidup kita lah itu ya. Jiwa kita, nyawa kita, bahkan segenap akal budimu di atas kepala ini ya. Jadi dari hati, jiwa, dan kepala ini kita harus memuliakan Tuhan, mengasihi Allah dengan sungguh-sungguh. Kasih sesama manusia bukan dengan perkataan, tapi dengan perbuatan yang nyata. Jadi malam ini tidak banyak berkat yang bisa saya bawa, tapi saya mau berbagi kasih kepada Bapak, Ibu, Saudara ya. Baju sudah tersedia, nanti tinggal ambil aja. Sebagian sudah ambil juga ya. Nah, jadi bersyukur kepada Tuhan, kita menikmati apa yang Tuhan beri, itu sangat indah. Jadi berbagilah kasih, karena hidup ini adalah kesempatan. Kita harus memakai kesempatan itu untuk menjadi berkat bagi sesama kita. Kalau kita sudah tidak berdaya, kita sudah tidak bisa bergerak ya, terbaring di tempat tidur, kita tidak bisa melakukan pekerjaan untuk memuliakan Tuhan lagi, kecuali doa di situ ya. Jadi kita naikkan pujian ini untuk menutup renungan firman Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Kemudian sesudah itu kita lanjut, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan berikan. Hidup ini Harus jadi berkat. harus jadi berkat. Tuhan, pakailah hidupku. Oh Tuhan, pakailah hidup Selagi aku masih kuat, selagi aku masih kuat. Bila saatnya aku tak nanti berdaya lagi. ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Sekali lagi, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Sia-siakan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan berikan. Hidup ini harus jadi berkat. Tuhan, pakailah hidupku. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Selagi aku masih kuat, Selagi aku masih kuat. tak berdaya lagi. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Aku mengasihi Engkau Yesus adalah pujian. Engkau Yesus Dengan segenap hatiku, dengan segenap hatiku, aku mengasihi Engkau Yesus. aku mengasihi Engkau Yesus Dengan segenap jiwa, dengan segenap jiwaku.
GCD. GCD. Karena kalau tinggi nggak sanggup ya. Mengasihi Engkau Yesus Dengan segenap hati. dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Kau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus Dengan segenap jiwaku. dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu siang dan malam. Renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidup hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Minta Bapak tutup dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di surga, Allah yang menjadi berkati kami, terlebih karena Tuhan yang terlebih dahulu mengasihi kami. Oleh karena itu Bapak surga, biarlah lewat kebenaran firman-Mu kami belajar mengasihi seperti Engkau sudah mengasihi kami ya Tuhan. Biarlah itu akan menjadi kami praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan, membuktikan bahwa kami adalah anak-anak Tuhan dan Tuhan hidup di dalam kami. Terima kasih juga atas hamba-Mu yang telah menyampaikan berkat kebenaran firman-Mu supaya kami diberkati, dan berkati hamba-Mu ini pelayanannya Tuhan berkati dengan secara luar biasa supaya menangkan banyak jiwa dan dengan semangat sehat pelayanan Tuhan dari sisi keluarga, istri dan anak Tuhan berkati, dan semua mereka hidup dalam berkelimpahan dan bertanggung kuasa Tuhan. Terima kasih doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saya silakan. Harapan hidup. Harapan hidup. Terima kasih atas firman Tuhan yang sudah disampaikan Bapak Penuntut Petrus. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita yang mendengarkan, kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan itu sendiri. Baik, kita akan menutup ibadah kita akan dapat pujian yang mengatakan terima kasih Tuhan. Kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri selamat malam ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk
syukur bagimu, syukur bagimu. Untuk menutup ibadah kita dengan doa, semoga hormat Bapak Pendeta Aslan pimpin kita dengan baik. Baik, marilah kita mengakhiri ibadah kita dengan doa. Terima kasih Bapa, pada saat ini kami boleh bersyukur atas kebaikan kuasa Tuhan menyertai ibadah kami dari permulaan sampai akhirnya. Kami telah diberkati melalui firman Tuhan dan kami telah diberkati melalui acara-acara penyembahan pada malam ini ya Tuhan. Kami percaya oleh karena kuasa Roh Tuhan juga bisa memberi kami ingatan melalui firman Tuhan supaya kami selaku anak-anak Tuhan harus mengasihi satu sama lain. Ya Tuhan, kami juga perlu bersyukur pada saat ini atas anugerah Tuhan melalui keluarga ini yang memberi tempat untuk kami beribadah, memuji Tuhan bersama keluarga ini. Juga bagi Mordekai Saden yang berulang tahun dan saudara Yudas yang berulang tahun pada saat ini, itu karena kasih setia Tuhan menyertai mereka sejak dari mereka lahir sampai mereka saat ini boleh bersyukur kepada Tuhan. Maka kami bersama-sama memuji Tuhan atas segala kebaikan itu. Kami boleh menikmati kebaikan Tuhan, maka kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kami tutup doa ini hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Kita naikkan pujian selamat ulang tahun ya. Di Amsal itu biasa dinyanyikan ya. Amsal pasal 3. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Amin. Itu ayat buat mereka yang doa. Terima kasih Bapa di surga, penyertaan-Mu segala ibadah Tuhan telah memimpin kami lewat pujian, lewat doa, lewat firman-Mu yang telah kami dengar bersama-sama. Semuanya itu menjadi berkat bagi kehidupan kami masing-masing yang hadir pada saat ini. Bapa di surga, kami menyambut berkat yang telah disediakan oleh keluarga-Mu di tempat ini. Marilah pada saat ini Engkau memberkati mereka yang telah menyediakan berlipat-lipat kali ganda pekerjaan yang mereka kerjakan, biarlah semuanya Engkau berkati di kebun, di sawah, dimanapun mereka bekerja Tuhan. Engkau selalu campur tangan memberkati kehidupan mereka tersedia di dalam di tempat ini. Dan Engkau memberkati kami semua yang kami menikmati berkat ini. Engkau memberi juga kuduskan makanan ini menjadi kesehatan, kekuatan dalam kehidupan kami.
Terima kasih Bapa di surga, kami sambut berkat-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Ayo nah, ini. Ada nasi ya.